Silakan. Nggih, matur nuwun. Yang pertama, yang khas NU apakah akan ditabrak? Ya, ini memang saya mencoba membuat sebuah sarana prasarana yang tidak lagi berbicara dari sisi ruang dan waktu ya. Terus kemudian bagaimana karomah, bagaimana barkah gitu ya, bisa ditransfer. Saya tidak paham tentang itu Bapak. Jadi apakah kemudian ini monggo para kiai-kiai sepuh bisa melihat apakah memang ini akan mengganggu, itu nanti kita akan mencoba melakukan modifikasi. Tapi yang jelas memang dengan konsep seperti ini tatap muka relatif menjadi agak berkurang. Ya. Terus kemudian manfaat setiap saat. Jadi kelas itu bukan lagi hanya jam itu dan jam itu saja, tapi bisa jam berapapun mereka bisa berkomunikasi. Tidak hanya di ruang itu, tapi di ruang manapun gitu. Meskipun nanti harus ada kesepakatan kalau ujian tetap harus ada di ruang itu. Tapi ketika mereka ada di mana-mana, mereka sudah bisa mengikuti perkuliahan. Apakah memang kemudian berguna? Pertanyaan yang berikutnya, apakah kemudian ini diperbolehkan? Setahu saya sekarang ini ketua standarisasi nasional, insya Allah Pak siapa? Ya. Pak Zainal Hasibuan. Ya, Pak Zainal Hasibuan, kalau saya sih manggilnya Pak Ucok. Ya. Ya. Pak Ucok itu adalah orang e-learning. Jadi Pak Ucok kemarin ketika saya ikut pelatihan beliau di e-learningnya UI, beliau akan membuat supaya dosen itu bisa atau diizinkan dengan mengampu sampai 500 sampai 1000 mahasiswa. Bagaimana konsepnya? Kita tunggu bagaimana peraturan yang akan dibuat oleh Pak Ucok itu. Tapi yang jelas intinya Pak Ucok sedang mendesain ke sana karena beliau sendiri adalah orang e-learning. Gitu. Terus kemudian bagaimana dengan standarisasi kelas? Apakah boleh 16 tatap muka, sekian tatap muka dilakukan di kelas, sekian tatap muka dilakukan di e-learning, sehingga akhirnya ruang kelas kita menjadi efektif. Begitu, apakah boleh? Saya pernah membaca peraturannya dan ini harusnya tidak masalah, asalkan memang benar-benar dibuat di jadwal bahwa jam sekian akan ada pertemuan secara virtual. Tapi sekali lagi memang ini akan didetailkan. Kalau di kami sudah melakukan seperti itu, sama dengan ketika kami punya kelas yang ada di Banyuwangi Bapak, itu kita sudah bisa konferen. Jadi mata kuliah MKDU, mata kuliah dasar umum itu sudah dilakukan dari Surabaya. Begitu. Mata kuliah agama, mata kuliah kewirausahaan sudah jalan, sudah dari Surabaya, dari Erlangga Surabaya. Begitu. Oke, kemudian pertanyaan yang ketiga, kalau misalkan sudah punya ACID, intinya kami tidak akan mengganggu, atau Google, Microsoft atau siapapun tidak akan mengganggu server yang Bapak punya, tidak akan menyentuh. Jadi misalnya Bapak sudah punya cPanel, Bapak sudah punya database dan di sana tidak akan disentuh. Iya, tidak pindah hosting, tidak Bapak. Jadi nanti ACID-nya atau domain yang dimiliki itu akan didaftarkan menjadi seakan-akan punya gaps yang ada di Microsoft maupun di Google, dan itu tidak akan lewat jalur kita. Hanya mungkin DNS kita. Kalau misalnya DNS-nya Bapak yang pegang, ini mungkin agak teknis ya. Domain name servernya Bapak pegang, maka domain servernya ketika ada data itu dilemparkan ke punyanya Google dan punyanya Microsoft. EIP-nya ya. Begitu. Jadi kita tidak mengganggu server yang ada, malah kita memanfaatkan server milik mereka. Begitu. Jadi ini dana yang sangat besar yang harus dibutuhkan untuk pendanaan server, insya Allah tidak ada. Jadi artinya apa yang dibutuhkan oleh UNU, oleh LPTNU sekarang komitmen saja. Dan ini adalah benar-benar shock budaya ya. Jadi shock culture gitu. Evolusi. Ya. Tapi kalau misalkan budaya itu kan budaya ulama sentris ya. Tapi kalau misalkan Bapak Kiai sudah, ayo jalankan itu, siapapun akan jalan. Dan seperti Gus Ali itu kan kalau ceramah kan bawa laptop ya. Nanti para kiai itu hanya bawa tab saja untuk bisa ngobrol dengan LPTNU se-Indonesia. Begitu. Matur nuwun. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Sugianto. Kami sangat berterima kasih dengan kehadiran Bapak dan penghargaan kami setinggi-tingginya untuk Pak Sugianto dan tambahan sedikit Pak, kawan-kawan. maaf ya. Tambahan sedikit, karena kemarin itu ketika kami negosiasi dengan Pak Gianto, kami hanya butuh komitmen Bapak. Oke, kami komitmen, kami siapkan Basecamp di Jakarta dan kami siapkan Basecamp di Surabaya dan sudah jalan. Ini sekarang kami juga ingin, apakah Bapak dan Ibu komit? Kalau nggak komit, saya tidak berani meninggalkan, tergantung dari PBNU. Tapi kalau kami malam ini pun kalau bisa semua data-data termasuk apa saja yang ada kami akan kerjakan dan besok kami akan tayangkan di depan Pak Menteri. Masih. Pasti kita semuanya komit. Saya berharap semuanya komit dan PBNU komit untuk melaksanakan ini dan supaya apa? Kita punya manajemen yang IT based, itu yang pertama. Yang kedua, pembelajaran yang IT based juga. Jadi dua-duanya kena dengan PTNU Go to Cloud. Nah, itulah barangkali saya berharap kawan-kawan dari daerah-daerah